Agen polisi Sukitman menjadi saksi mata pembantaian para jenderal di Lubang Buaya. Sukitman dibawa para penculik yang menculik Brigjen DI Panjaitan. Di sanalah di Lubang Buaya, yang jadi basis komplotan gerakan 30 September, melihat pemandangan yang mengerikan. Ketika para jenderal yang masih hidup dibantai, buku kunang-kunang kebenaran di langit malam merekam sepenggal kesaksian Sukitman saat dia disekap di Lubang Buaya. Empat orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Menurut Sukitman, ketika sudah tiba di Lubang Buaya, ia digelandang masuk ke dalam sebuah tenda. Ikatannya dibuka, tutup matanya juga ikut dibuka. Sukitman masih ingat diperintahkan duduk berhimpitan dengan 4 orang yang matanya ditutup dan tangannya diikat. 4 orang itu tak dikenal Sukitman. Mereka adalah Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto, Brigjen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tendean. Sukitman juga melihat ada 3 orang yang dibaringkan di bawah dalam keadaan berlumuran darah. 3 orang itu Sukitman lihat tidak bergerak. Sukitman menduga 3 orang yang berlumuran darah itu sudah meninggal. Dari luar, Sukitman mendengar beberapa orang berteriak, "Yani wis dipateni, Yani wis dipateni." Siapa Yani? Sukitman tidak tahu. Pikirannya benar-benar disekap ketakutan. Ia sangat takut. Wajahnya sudah pucat pasi dan gemetar. Seorang prajurit berpakaian cakrawirawa, kemudian Sukitman dengar, melapor kepada komandannya. Ia menyebut Sukitman pengawal Brigjen Panjaitan. Dari tenda itu, Sukitman kemudian dibawa ke depan rumah. Ditahan di sana. Dari sana, karena tutup mata sudah dilepaskan, Sukitman melihat di dekat dapur di samping rumah ada sebuah sumur. Sukitman perkirakan jarak sumur itu ke tempatnya sekitar 20 meteran. Tiba-tiba, Sukitman melihat pemandangan yang mengerikan. 3 orang yang tadi dilihatnya terlentang di bawah dan berlumuran darah dimasukkan ke dalam sumur satu persatu. Tubuh ketiga, orang itu dimasukkan ke dalam sumur, dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Sukitman melihat 4 orang yang tadi duduk berhimpitan dengan tangan terikat dan mata ditutup kain, digiring satu demi satu ke depan rumah. Keempatnya digiring kasar dengan todongan senjata. Saat digiring, mata mereka ditutup, tangan mereka juga diikat. Sukitman masih ingat 1 dari 4 orang yang digiring kasar itu mengenakan baju seragam militer dengan bintang 2 di pundaknya. Sukitman tak tahu orang itu siapa. Belakangan Sukitman akhirnya tahu orang yang berseragam bintang 2 itu adalah Maijen Siswondo Parman. Sukitman masih ingat, setelah 4 orang itu diseret dari tenda, mereka didudukan di bangku kayu depan rumah dengan tangan masih terikat, tapi tutup mata dari kain sudah dicopot. Sekali lagi, Jenderal, silakan teken surat pernyataan ini, atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tunggul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karatnya. Nih. Menurut Sukitman, 3 orang dari 4 orang itu dikerumuni beberapa orang dengan wajah bengis dan mata melotot. Mereka berteriak-teriak dan membentak. Sepertinya, kata Sukitman, 3 orang itu tengah diperiksa. Mereka 3 orang itu sudah dalam keadaan mengenaskan. Tidak lama, 3 orang itu Sukitman lihat digelandang lagi dengan kasar. Mereka dibawa menuju sumur yang tadi jadi tempat menceburkan 3 orang yang sudah berlumuran darah. Nah, menurut Sukitman, ketika 3 orang itu dibawa ke arah sumur, melewati kerumunan orang-orang yang terdiri dari pria dan wanita, ketika lewat,
Terdengarlah caci maki dan teriakan dari mulut orang-orang itu. Yang Sukitman dengar orang-orang itu mencaci maki 3 orang yang diseret dengan teriakan Ganyang Kabir, Ganyang Kabir. Tidak lama setelah itu, satu persatu orang itu dipaksa berdiri di tepi sumur untuk kemudian diberondong peluru. Satu persatu diperlakukan seperti itu sampai yang terakhir. Sukitman lihat orang yang masih terlihat muda. Dia Letu Pierre Tendean. Sukitman juga masih ingat eksekutor yang tadi menembak para korban. Ketika sudah menembak satu korban, dia berjalan melewati Sukitman. Kemudian balik ke tendanya di halaman depan rumah. Si eksekutor lalu dilihat Sukitman keluar lagi dari tendanya dan kembali melakukan tugasnya menembak korban. Begitulah yang dia lakukan sampai korban terakhir dilemparkan ke dalam sumur. Waktu itu, Sukitman tak tahu siapa Yani itu. Ia tak bisa berpikir jernih karena ketakutan begitu berkecamuk dalam dirinya. Sukitman sudah merasa pada akhirnya dia juga dapat giliran. Tubuhnya gemetar. Sukitman teringat ibunya. Sukitman pun menangis saking takutnya.